Apakah aku kecewa dengan rencana Tuhan untuk hidupku? Oh, tadinya enak kok, sekarang kok jadi nggak enak. Nah, itu dia yang biasa terjadi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda semuanya? Di awal video ini saya mau mengajak Anda semua untuk menyebut satu kalimat yang bisa menentukan hidup kita kelak, yaitu Tuhan, izinkanlah aku untuk mengandalkan Engkau sekali lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin bertanya kepada Anda pernah nggak sih kecewa sama Tuhan? Waduh Romo, ini pertanyaannya sulit, jawabannya pun sulit. Sebab apa? Kalau cuma dikecewakan sama anak, sama orang tua, sama pasangan, apalagi sama temen, itu mah Romo nggak usah ditanya lagi. Udah sering luar biasa. Kami juga sadar tidak ada manusia yang sempurna. Maka kalau mereka mengecewakan, ya sudahlah, mereka pun tidak sempurna. Tetapi lain kata kalau dengan Tuhan. Apakah kita berani berkata, Tuhan, aku kok punya ganjelan. Aku kecewa dengan rahmat-rahmat yang kau berikan dalam hidupku. Saudara-saudara, pasti itu tidak mudah untuk kita katakan, untuk kita akui bahwa kita kecewa dengan Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha sempurna. Sementara kita manusia, otak kita hanya seperti ini. Rasa-rasanya tidak sanggup untuk bisa menangkap dengan utuh rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Mungkin yang kita alami yang saat ini sedang mengecewakan kita barulah satu langkah dari puluhan langkah yang harus kita tempuh sampai kita menemukan betul-betul kehendak Tuhan yang terindah untuk hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda kecewa sama Tuhan dengan hidup Anda, dengan doa-doa Anda yang dijawab lain oleh Tuhan, dengan doa-doa Anda yang tidak dijawab oleh Tuhan, saya mau mengajak Anda semua untuk belajar dengan dua tokoh yang sekaligus saya mau perkenalkan pada sore hari ini. Tokoh ini luar biasa. Tokoh ini yang membuat saya itu geleng-geleng. Apa sebabnya? Saya ingat di awal-awal saya bikin video Bible Learning, saya sudah mengangkat kisah ini. Tetapi tadi pagi dalam perayaan Ekaristi, begitu saya baca kisahnya, terang Roh Kudus menginspirasi saya untuk membaca kisah ini dari sudut pandang yang lain. Mari silakan Anda buka dari kitab 1 Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai 16. Kisahnya sudah sangat familiar, pasti Anda sudah bisa menebaklah. Ada janda di Sarfat dan juga kisah Nabi Elia. Nah, dalam video kali ini, izinkan saya untuk mengajak Anda semua membelek kembali teks kitab sucinya. Baca pelan-pelan lagi bagaimana gerakan, bagaimana dinamika relasi antara Allah, Nabi Elia, dan juga janda di Sarfat beserta anaknya itu. Konteksnya seperti ini saudaraku. Pada waktu itu raja-raja di Israel tidak setia dengan Allah. Mereka malah menyembah dewa-dewa bangsa asing. Salah satunya adalah dewa Baal. Ketidaksetiaan seperti itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah terjadi antara Allah dengan orang Israel. Di mana kalau perjanjian itu ditepati, dijalani, akan terjadi berkat, sementara sebaliknya kalau dilanggar akan mendatangkan penghukuman. Nah, ketidaksetiaan Israel diganjar oleh Allah dengan Allah tidak menurunkan hujan di atas tanah orang Israel. Nah, pada waktu itu Nabi Elia yang ditugasi oleh Allah sebagai perantara antara Allah dengan orang Israel diminta oleh Allah untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Pada waktu itu Nabi Elia dipelihara oleh seekor burung gagak yang memberinya makanan pada waktu pagi dan petang. Nah saudaraku, kalau kita membaca kitab suci mau memahami isinya,
Silakan kita mendalami, kita seolah-olah seperti tokoh yang sedang diceritakan. Maka saya minta Anda semua pembaca kitab suci untuk memposisikan diri sebagai Nabi Elia. Oh iya ya, saya sudah dipelihara secara ajaib di sungai Kerit. Lalu sungai itu pun menjadi kering. Karena sungai Kerit itu adalah anak cabang dari sungai Yordan. Nah, dikatakan sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab tiada turun hujan di negeri itu. Lalu Allah berfirman lagi nih kepada Nabi Elia seperti ini. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Saudara-saudaraku, kalau kita jadi Nabi Elia, waktu di sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan sampai sungai itu menjadi kering. Lalu sekarang disuruh pergi ke negeri asing, yaitu negeri Sidon yang bernama Sarfat. Nah, dengan pengalaman dipelihara oleh Allah di sungai Kerit, pasti ketika disuruh pindah ke Sidon, disuruh ke Sarfat, pasti Nabi Elia tidak akan ragu-ragu. Betul? Betul Romo, selama ini kalau kita udah berhasil disuruh sama Tuhan, kita pasti yakin. Seperti itu kurang lebih kira-kira. Lalu Allah menyambung, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, sampai di sini abu-abu saudaraku. Apa sebabnya? Karena 2000 tahun yang lalu dalam budaya Timur Tengah kuno yang namanya janda adalah gambaran masyarakat sosok pribadi manusia yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kelompok orang yang hanya bergantung pada kebaikan orang. Nah, tetapi dalam kitab suci juga diceritakan pernah ada kelompok janda-janda kaya. Makanya saya sebut abu-abu. Ini janda yang disebut di sini yang nanti Nabi Elia akan bergantung pada janda ini. Apakah janda kaya atau janda yang miskin? Tapi Nabi Elia dengan pengalaman pernah dipelihara Allah di sungai Kerit pasti yakin ambil saja meskipun abu-abu. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita baca teksnya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota. Udah mau sampai nih ke Sarfat ini. Pasti Elia dak-dikduk. Janda yang seperti apa tempat ia akan menumpang nanti. Nah, kita lihat. Baru saja sampai pintu gerbang kota, saudaraku. Artinya belum masuk. Baru sampai pintu gerbang. Di sana tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Waduh, ini jadi tanda tanya nih. Kalau janda ini kaya, kenapa dia nggak nyuruh karyawannya untuk mencari kayu api? Mengapa dia sendiri yang mencari kayu api? Berarti janda ini bukan janda kaya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat dari pengalaman dipelihara di sungai Kerit, lalu pengalaman abu-abu bahwa dia akan dipelihara oleh seorang janda. Kemudian makin lama sebetulnya keadaan yang membuat nasibnya semakin tidak menentu, semakin jelas di depan matanya. Kita bisa bertanya, kalau kita ada di posisi Nabi Elia, apakah aku kecewa dengan rencana Tuhan untuk hidupku? Oh, tadinya enak kok, sekarang kok jadi nggak enak. Nah, itu dia yang biasa terjadi. Kemudian dikatakan begini, ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, di sini permintaan pertama Nabi Elia kepada figur janda ini. Janda yang sedang mencari kayu, janda yang hidupnya juga terlantar. Ternyata saudara-saudara, permintaan Nabi Elia langsung ditanggapi positif oleh janda tadi. Dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ini permintaan kedua Nabi Elia. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari pertolongan si janda ini mengambil air buat Nabi Elia, di situ mau digarisbawain, janda ini adalah orang baik. Orang yang bisa berbagi. Orang yang ramah dengan orang asing atau pendatang. Tetapi saudara-saudara, ketika Nabi Elia meminta sepotong roti, apa yang akan dikatakan si janda ini? Dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Nabi Elia akan kecewa juga dengan rencana-rencana Tuhan yang ternyata tidak sejalan dengan apa yang dia kehendaki? Kok tidak seperti dulu pengalaman di Sungai Kerit, dibantu oleh burung gagak, tidak kelaparan, tapi sekarang Tuhan mengutus seorang janda, tetapi keadaan janda ini seperti ini. Saking miskinnya janda itu, dia melanjutkan, "Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Nah, di sini serunya saudaraku. Ternyata Allah menitipkan Nabi Elia kepada seorang janda yang cuma punya makanan terakhir dalam hidupnya. Dengan sangat pilu dia tadi cerita, "Setelah aku dan anakku makan, maka kami akan mati." Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai di poin ini ternyata kita bisa melihat strateginya Tuhan. Ternyata Tuhan itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Di satu sisi ada Elia yang diajak oleh Allah untuk percaya pada penyelenggaraan, pada kuasanya, pada mujizatnya, pada kasihnya, yang tidak akan membiarkan nabinya mati kelaparan. Di sisi lain juga ada seorang janda yang hidupnya sedang ada di ujung tanduk, yang hidupnya dan hidup anaknya sedang tergantung pada segenggam tepung dan sedikit buli-buli dalam tempayan. Saudara-saudaraku, Allah mau kedua pribadi ini percaya, saling percaya. Elia diajak untuk percaya pada rencana Tuhan, pada kuasa Tuhan yang bisa bekerja dalam diri si janda miskin ini. Di sisi sebaliknya, si janda miskin di Sarfat ini juga diajak untuk percaya ada kuasa Allah yang bisa bekerja dalam Nabi Elia. Mari kita lanjutkan kisahnya. Nabi Elia berkata di ayat 13, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi ya, andai kata kita ada di posisi si janda miskin di Sarfat ini, kita pasti hitung-hitungan. Kita pasti, waduh gimana buat kami aja kurang, apalagi buat yang lain. Seringkali keadaan seperti ini mengganjal hati kita sebagai orang-orang Kristiani. Lagi-lagi saudaraku, janda di Sarfat ini diajak oleh Nabi Elia untuk percaya pada kuasa Allah. Janganlah takut. Nabi Elia melanjutkan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudara-saudaraku yang terkasih, itu janji Tuhan. Kalau kita ada di posisi seperti janda di Sarfat, meskipun janjinya sangat indah, tetap sangat sulit untuk dilakukan. Demikian pun juga untuk Nabi Elia. Bagaimana dia meyakinkan janda di Sarfat untuk bisa mempertaruhkan kehidupannya, bukan? Ini bukan soal kehilangan satu, kita masih punya 10. Janda di Sarfat, dia punya 1 dan dia harus mengorbankan satu-satunya miliknya untuk Tuhan dan untuk Nabi yang menjadi utusan Tuhan ini. Dikatakan di ayat 15, karena memang tadi dasarnya si janda ini orang baik, orang yang suka berbagi. Dia percaya pada kemahakuasaan Allah Israel. Di ayat 15. "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Saudara-saudara, sejatinya hidup adalah kita diajak untuk berbagi. Terutama bagi mereka yang berkekurangan, bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Seringkali kita menimbang-nimbang, seringkali kita ragu, seringkali kita juga berpikir terhadap kebutuhan-kebutuhan kita.
dengan Nabi Elia, dengan janda di Sarfat ini kita diajak untuk berani sekali lagi mengandalkan Tuhan. Percaya pada kuasa kasih-Nya, percaya pada rencana-rencananya, percaya pada perhitungan-perhitungan Tuhan untuk kehidupan kita. Maka dari itu saudaraku, di akhir video ini saya mengajak Anda untuk sekali lagi ucapkan dalam hatimu, Tuhan Yesus, izinkanlah aku untuk mengandalkan Engkau sekali lagi, seperti Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli pun tidak pernah surut. Dalam nama Yesus, berkati kehidupan kami, berkati rezeki-rezeki kami, izinkan kami punya semangat berbagi. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.